Lalu bagaimana pendapat supporter atas hasil yang diraih skuad Garuda lawan tuan rumah Arab Saudi di hari tadi? Dan bagaimana juga dengan peluangnya lawan Irak nanti? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Fikar Fauzia, supporter Timnas Indonesia yang berada di Arab Saudi. Halo Mas Fikar. Halo, Ya, Kak Aldi. nampaknya keceriaan Mas Fikar ini berbeda ya pada saat kemarin sebelum pertandingan ya Mas Fikar ya. Jadi kalau Mas Fikar lihat bersama dengan teman-teman yang menonton sepanjang pertandingan dini hari tadi, bagaimana sih penampilan timnas? Ya betul, ini bukan hasil yang kita harapkan ya sebagai supporter kekalahan 3-2 lawan Arab Saudi. Jadi saya bisa bilang teman-teman saya yang nggak berada di stadion juga kecewa dengan hasil ini. Em, Kita datang ke stadion ini juga untuk mendukung tim secara langsung ya. Dan di kandang ya kan di kandang Arab Saudi. Jadi kita tuh emang benar-benar sebagai away fans pengen memberikan maksimal, tapi sayangnya timnas nggak bisa dapat skor yang kita harapin. Nah semoga kita tetap masih optimis, kita juga tetap masih mendukung timnas Indonesia secara penuh, dan semoga hari Sabtu ini kita dapat hasil yang lebih memuaskan. Oke, sepanjang pertandingan kemarin sebenarnya apa yang paling membuat Mas Fikar dan kawan-kawan atau warga negara Indonesia di sana ini yang paling mungkin kecewa begitu? Ya sebenarnya sih timnas Indonesia mainnya ya ini ya apa namanya nggak bisa dibilang atasi Arab Saudi secara permainan. Em, Walaupun timnas Arab Saudi mainnya di kandang sendiri, momentum untuk Indonesia untuk benar-benar lewati ini lini pertahanan Arab Saudi bisa dibilang minim ya. Dua gol Indonesia itu melewat titik penalti, dan tidak banyak peluang dari selain dari itu dari timnas Indonesia, dan Arab Saudi pun sebenarnya dapat serangan yang beberapa kali yang membahayakan gawang Martin Pass. Jadi bisa seperti itu bilang kans timnas Indonesia untuk cetak gol Arab Saudi itu emang dibilang kurang daripada Arab Saudi ke Indonesia. Tentu saja itu emang bukan kita harapkan, tapi ya semoga ntar hari Sabtu ini setempat lawan Irak beda cerita. Nah, kalau nanti pada saat lawan Irak nanti kan artinya kita masih punya peluang ya, Mas Fikar ya. Nah, tapi kalau misalnya melihat pertandingan tadi dini hari, apa yang perlu harus dievaluasi supaya kita bisa menang minimal 2 gol lawan Irak? Nah kalau menurut saya sih harus mainnya benar-benar all out ya. Karena sekarang udah tidak hanya dari faktor kita diri kita sendiri, tapi juga faktor dari faktor lawan juga ya. It's not only in our hands but also in the hands of the others. Jadi kita menurut saya harus memaksimalisir apa yang masih bisa di dalam tangan kita sendiri. Nah itu sesuai apa tadi bilang, harus cetak gol, harus menang di pertandingan ini dengan selisih gol 2 lawan Irak, dan kita harapkan bahwa juga Irak lawan Arab Saudi, Irak menang dengan selisih gol 1. Oke. Ini juga menjadi tetap bikin seru ya, bikin seru, tapi sekalian juga ya kita Bikin deg-degan. bukan tangan kita lagi gitu. Oke, Mas Fikar, ini banyak yang juga menyayangkan begitu ya pada saat starting 11, kenapa pemain ABC yang dimulai begitu untuk Ya. permainan awal. Tapi kalau Mas Fikar sendiri ada penilaian khusus nggak sih terhadap para pemain kemarin? Mulai dari sejak menit awal? Nah sebenarnya pilihan pelatih ya, murni pilihan pelatih. Saya juga sebagai supporter, semua orang sebenarnya ada pendapat masing-masing ya soal pemilihan pemain. Soal itu saya sebenarnya pribadi sebenarnya tidak masalah. Ya seperti yang tadi saya bilang aja, memaksimalisir kesempatan. Kemarin saya nggak begitu banyak kesempatan one chance ya ke gawang Arab Saudi. Itu yang aku ingin diperbanyakin di laga berikutnya lawan Irak. Harus tapi lebih agresif gitu ya Mas ya?
ya tampil lebih agresif, lebih ke shoot on target lebih banyak, lebih ke gawang one on one, seperti itu sebenarnya. Supaya kita peluang untuk mencetak gol lebih banyak lagi. Kalau Mas Fikar nih boleh memberikan saran kepada coach kita, Coach Kluivert begitu, apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Fikar supaya nanti kita bisa menang tanding lawan Irak? Lihat dari sejarah saja, kita kan udah cukup ini ya pengalaman bermain lawan Irak. Kita main lawan Irak di level baik di level U23 maupun level senior 4 kali dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan pemain Irak yang waktu itu bermain di 2 level tersebut juga bakal hadapi Indonesia lagi saat ini. Jadi lihat dari apa yang terjadi waktu itu, dan hati-hati dengan kemampuan pemain-pemain mereka seperti Ali Jassim, Muhammad Ali, Aiman Hussein. Tapi saya percaya bahwa tim kepelatihan kita sudah analisa dengan baik. Tapi tetap lihat saja apa yang terjadi, momen-momen detail itu, karena pemain ini bakalan tampil lagi Sabtu ini. Kalau nanti rencananya Mas Fikar dan teman-teman nih ada rencana untuk nonton langsung pertandingan lawan Irak? Ya, ya pasti teman-teman saya juga bakal nonton pertandingan ini. Langsung ya Mas ya? Secara langsung ya. Oke. Jadi kita memberikan yang juga dari kita sendiri juga kita berikan semaksimal mungkin untuk mendukung timnas Indonesia kita seperti di GBK juga. Oke, meskipun kalah lawan Arab Saudi kita harapkan nanti kita akan menang lawan Irak. Terima kasih Mas Fikar, salam buat teman-teman yang berada di sana.